Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Ketemu lagi dengan Pak Angga. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tema kelima tentang ekosistem, subtema ketiga, pembelajaran kelima dan keenam. Ini merupakan pembelajaran terakhir di semester ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi IPA tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dan materi SPDP tentang cara membuat topeng dari kertas bekas. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, silahkan kalian amati teks dan gambar berikut ini. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap untuk kegiatan berikutnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Nah, anak-anak, marilah kita mempelajari kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merubah keseimbangan ekosistem. Seperti yang sudah Pak Angga jelaskan di tabel tersebut, bahwasanya keseimbangan ekosistem dapat terganggu oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alami dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alami sendiri bisa terjadi karena adanya bencana alam, antara lain gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, tsunami, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia, ini Pak Angga contohkan 4. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan, pembuangan limbah dan sampah yang tidak pada tempatnya. Dari 4 faktor ini, masing-masing menyebabkan akibat yang berbeda-beda. Misalnya, penebangan dan pembakaran hutan akan mengakibatkan fungsi tumbuhan yang terganggu serta hilangnya spesies hewan tertentu. Kemudian, perburuan liar pasti akan menyebabkan rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang terganggu pada ekosistem tersebut. Penggunaan pupuk buatan akan menyebabkan rusaknya unsur-unsur pada tanah. Kemudian, pembuangan limbah dan sampah yang tidak pada tempatnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut kalian, mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Ya, manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. Lantas, adakah kegiatan manusia yang bisa memulihkan atau mempertahankan keseimbangan ekosistem? Pasti ada. Kegiatan-kegiatan manusia yang dapat memulihkan keseimbangan ekosistem antara lain yaitu 1. Tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia. 3. Menghindari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. 4. Menanam pohon. 5. Membuat daerah resapan air. Bagaimana dengan kalian? Apa saja kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Nah,
Salah satu kegiatan yang menjaga keseimbangan ekosistem adalah memanfaatkan barang bekas. Contoh kegiatan memanfaatkan barang bekas yaitu membuat topeng dari kertas bekas. Bagaimana cara membuat topeng dari kertas bekas? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya, beri tanda garis titik 8 bagian. Kemudian, langkah kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Langkah ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di-staples satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Keempat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Langkah kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Yang langkah keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat dan menggunting dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Langkah ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Kemudian langkah terakhir, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Maka selesailah topengmu. Nah, anak-anak, itu adalah cara membuat topeng dari kertas bekas dengan menggunakan atau memanfaatkan koran bekas yang ada di sekitar rumah kita. Oke? Nah, kita sampai pada tugas di pembelajaran hari ini. Tugasnya cukup mudah. Yang pertama, catatlah informasi penting pada pembelajaran hari ini dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang pernah kamu lakukan dalam menjaga atau memulihkan ekosistem. Oke, kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.